Oke, selamat pagi semuanya. Kita harus tetap semangat dan semangat kalian tidak boleh padam. Hari ini materi kita adalah tentang flowchart atau bagan alir. Ini adalah materi lanjutan dari logika dan algoritma. Jadi flowchart sendiri adalah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ketika Anda ingin membuat flowchart, terlebih dahulu Anda harus membuat algoritma atau rangkaian penjelasan yang disusun secara sistematis dan logis. Ketika sudah selesai membuat algoritma, baru Anda membuat flowchart atau bagan alir. Untuk mengenal lebih sederhana mengenai flowchart. Flowchart adalah rangkaian kegiatan yang dibuat dalam bentuk gambar atau divisualisasikan dan dapat dilihat dengan bentuk bagan sehingga orang lebih mudah untuk memahami dan mengerti. Selanjutnya adalah simbol dari Terminator. Simbol ini adalah simbol yang berfungsi untuk menandai awal start dan akhir end. Ketika Anda ingin makan, maka makan adalah start dan selesai makan adalah akhir. Anda dapat menggunakan simbol ini untuk memulai dan mengakhiri. Ketika Anda pergi ke sekolah, maka pergi ke sekolah adalah start dan sampai di sekolah adalah akhir. Ini adalah simbol dari proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Kita ambil contoh ketika Anda sedang makan. Maka proses-proses saat Anda makan adalah sebagai berikut. Anda memilih makanan yang ada di meja makan. Yang kedua, Anda boleh makan, mengunyah, dan menelan. Dan semua proses yang terjadi saat Anda makan bisa Anda tulis di dalam simbol tersebut. Selanjutnya adalah simbol keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Ya, jika keputusan ini benar, dan tidak bila keputusan ini salah. Ya, untuk melanjutkan suatu keputusan, tidak, atau membatalkan suatu keputusan. Kita ambil contoh ketika Anda sedang duduk dengan teman Anda dan tiba-tiba Anda teringat untuk menghubungi orang tua Anda dan Anda coba untuk menyalakan HP Anda, tetapi daya dari baterai HP Anda tidak kuat dan sudah lowbat. Maka Anda harus mengambil keputusan apakah Anda harus mencharge HP Anda atau Anda dapat menggunakan HP teman Anda untuk dapat menghubungi orang tua Anda. Disitulah Anda dapat menggunakan simbol keputusan atau decision. Ada juga ketika Anda ingin bermain game online atau mencari data di internet dan tiba-tiba paket data Anda tidak cukup. Maka Anda harus mengambil keputusan apakah membeli paket data atau menggunakan wifi tetangga, atau Anda dapat meminta teman Anda untuk men-share wifi yang ada di HP-nya atau yang kita sebut dengan tethering. Selanjutnya adalah simbol proses. Simbol ini adalah simbol yang membantu kita untuk membuat proses lebih detail. Di dalamnya ada bagian-bagian dari proses. Dari suatu aktivitas sehari Anda, ada beberapa aktivitas yang besar yang Anda lakukan. Kegiatan-kegiatan besar itu dapat Anda masukkan dalam proses yang diuraikan dalam langkah-langkah yang lebih spesifik. Dengan demikian, simbol subproses adalah simbol yang tepat untuk membuat data-data atau proses yang lebih kecil dari proses-proses yang besar. Ini adalah simbol dokumen.
Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Simbol ini berfungsi untuk menjelaskan kelengkapan yang harus disiapkan. Ketika Anda ingin mengirim surat keluar kota, maka ada dokumen-dokumen yang harus Anda kirimkan. Atau ketika Anda ingin melakukan registrasi, maka Anda harus mengupload dokumen. Anda boleh menggunakan simbol ini untuk memvisualisasikan dokumen atau data atau berkas-berkas yang sedang Anda pakai untuk kebutuhan registrasi. Selanjutnya, ini adalah simbol data. Simbol ini menyatakan data tertentu terkait dengan flowchart. Simbol ini pun dapat berupa angka maupun kata. Misalnya, ketika Anda ingin memasak, maka bahan-bahan yang harus Anda persiapkan adalah data, yaitu berapa banyak gula yang diperlukan, berapa banyak garam yang diperlukan, tepung terigu, dan berbagai bahan-bahan makanan yang lain yang membantu Anda untuk memasak. Maka segala bahan-bahan itu boleh masuk di dalam simbol data ini. Atau ketika Anda ingin bepergian ke suatu tempat, Anda harus membuat daftar barang-barang yang harus dipergunakan saat Anda pergi. Dengan demikian, Anda boleh menggunakan simbol data. Ini adalah simbol dari penunjuk alir atau flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram itu dibentuk. Jadi penunjuk alir ini boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh ke atas, dan ke bawah. Karena penunjuk alir ini akan menunjukkan kemana aliran diagram Anda terbuat atau digunakan. Selanjutnya adalah simbol persiapan atau preparation. Simbol ini mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Jadi ketika Anda ingin makan, berarti Anda harus menyiapkan alat-alat untuk Anda makan. Atau ketika Anda ingin mandi, berarti Anda harus membuat persiapan. Dan setiap kegiatan apapun yang membutuhkan persiapan, maka Anda bisa menggunakan simbol preparation ini. Ini adalah simbol on-page connector. Simbol konektor ini digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart. Misalnya, ketika Anda telah membuat terminator, persiapan dan proses, tiba-tiba pada bagian bawah kanan atau bagian lain tidak ada lagi tempat untuk menuliskan proses tersebut, maka Anda bisa menggunakan simbol ini. Kita beri contoh demikian. Ya, ketika tidak ada lagi tempat untuk menuliskan ini, maka Anda boleh menggunakan simbol on connector untuk membuat penghubung yang nanti akan digunakan untuk melanjutkan proses dan flowchart selanjutnya. Ini adalah off-page connector. Off-page connector digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on-page dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda atau dalam halaman yang sama. Kita buat flowchartnya. Selanjutnya kita menggunakan on-page connector. Selesai menggunakan on-page connector, kita harus membuat simbol off-page connector. Karena keduanya ini harus saling berkaitan agar dapat melanjutkan satu flowchart atau bagan alir. Ini adalah algoritma dari mulai persiapan sekolah dan sampai di sekolah. Yang pertama kita buat flowchartnya adalah persiapan sekolah dengan simbol terminator.
dibuat arah alir ke bawah dengan subproses mandi, subproses sarapan, dan subproses berangkat ke sekolah. Mengapa harus dibuat subproses? Karena mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah dapat dibagi menjadi beberapa proses-proses lebih kecil. Dan setelah mengakhiri sebuah proses, kita harus memasukkan simbol terminator N atau mengakhiri satu proses, yaitu dengan memasukkan data sampai di sekolah. Ini adalah serangkaian algoritma. Ditulis bahwa siapkan peralatan mandi, misalnya handuk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. Setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi, lepas baju, siram air ke seluruh anggota badan, gunakan sabun, sampo, bilas badan dengan air, gosok gigi, gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh, pakailah baju ganti dan keluar dari kamar mandi. Maka kita bisa membuat simbol-simbol untuk membantu kita memahami algoritma tersebut, yaitu kita menggunakan simbol preparation atau persiapan. Di sini persiapan alat mandi berarti semua alat-alat mandi disiapkan. Yang kedua, kita buat arah alir dan kita buat subproses. Masuk ke kamar mandi, lepas baju, guyur badan dengan air, bersabun dan keramas, bilas dengan air, gosok gigi, pakai handuk, pakai baju, dan keluar dari kamar mandi. Dengan demikian, Anda telah mengetahui cara menggunakan preparation atau simbol persiapan yang dibantu dengan simbol-simbol subproses. Ini adalah algoritma pada saat Anda makan. Lihat, periksa makanan, dan kemudian Anda menggunakan simbol decision untuk mengetahui apakah sarapan tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka Anda boleh sarapan. Jika tidak, Anda harus memasak. Apakah Anda langsung memasak? Jika tidak, Anda bisa membeli sarapan karena Anda memiliki keputusan. Jika Anda ingin untuk memasak, maka Anda harus menyiapkan bahan-bahan. Jika bahan-bahan tersedia, maka Anda harus membuat sarapan. Selanjutnya, Anda dapat sarapan. Jika bahan-bahan tidak tersedia untuk Anda memasak, maka Anda tidak sarapan. Beginilah flowchart atau bagan alir saat Anda makan yang dibuat dengan beberapa decision. Ini ada algoritma sebelum Anda pergi ke sekolah. Seperti biasa, Anda pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Kalau keadaan sepeda baik, maka Anda langsung pergi ke sekolah. Jika tidak, diasumsikan ban sepeda Anda bocor, maka Anda harus memiliki sejumlah waktu untuk dapat menambahnya. Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan sepeda, maka Anda dapat menggunakan angkut untuk pergi ke sekolah, atau Anda dapat menggunakan ojek untuk mengantar Anda ke sekolah. Kita buat flowchartnya. Pertama-tama periksa kondisi sepeda. Selanjutnya, jika kondisi sepeda baik, berarti Anda langsung berangkat ke sekolah. Jika tidak, Anda bisa memilih angkot. Ya, dan pilih angkot. Jika Anda tidak ingin naik angkot, maka Anda dapat memilih untuk naik ojek. Jika Anda sudah setuju, maka Anda dapat memilih ojek. Jika tidak, Anda dapat menunggu teman Anda agar dapat pergi bersama Anda, atau Anda dapat berjalan kaki ke sekolah. Ada banyak sekali bentuk
dari flowchart, dan itu bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan yang Anda buat dari sebuah algoritma. Oke semuanya, materi kita tentang flowchart hari ini boleh selesai. Minggu depan kita akan lanjut pada materi selanjutnya.